asal jangan iniin om-om ya. Halo guys, selamat malam semuanya. Welcome to our Ngobrol with Ceca. Kita udah pakai piyama, baju tidur, waktunya ngobrol-ngobrol cantik. Udah siap banget ya. Iya, kita vibes-nya itu kayak apa? Slumber party sebelum tidur. Girls time. Yes. Girls time. Hari ini kita bakal bahas topik yang relate banget nih buat Gen Z, yaitu FOMO, lifestyle versus hedonic. Yang mana kalian pasti pernah ngerasain dua-duanya kan ya? Iya dong. Nah, biar makin rame, kita juga nggak cuma berempat, ada tamu lain dari kampus lain nih, dari UPI. Sebelum itu, kenalan dulu sama kita. Aku Friska, Aku Putri, Aku Dea, aku Nazma. dan teman-teman kita. halo aku Awa. Halo, aku Niha. Halo, aku Nafa. So, get comfy, tarik selimut, ambil cemilan. Ayo dibuka dulu cemilannya. Bukan dibuka-buka. Biar santai ngobrol, Biar santai ngobrol. Karena kita mau masuk ke obrolan yang walaupun niatnya mau narik selimut, mau tidur, sebenarnya itu bisa melek. Ini ngomongnya agak berat ya, padahal mau tidur. Jadi, banyak pikiran deh. Baik, pertama biar kita makin top pembicaraannya. Biar makin nyambung Iya. ya. Aku mau ngejelasin dulu nih FOMO itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tahu gak nih? Tahu nggak nih? Yang kita tahu sih, FOMO itu fear of missing out ya, kayak takut ketinggalan yang lagi Iya, tren. bener banget, pinter banget. Pinter banget. banget. FOMO itu berarti rasa takut ketinggalan sesuatu yang orang lain lagi lakuin, beli ataupun posting. Walaupun kita lagi nggak butuh-butuh banget kan. Terpengaruh ya. Ya jadi kayak kita lihat orang lain nih, terus kita FOMO, lihat temen beli skincare pengen beli juga deh. Itu kayaknya nggak bagus. Ngikut-ngikut aja sih sebenarnya. Terus lihat promo buy one get one, deh kan tergoda gitu ya. Apalagi skincare. Gue lihat teman glowing dikit, ih dia skincare-nya apa sih? Nah, FOMO itu dibagi jadi dua, ada lifestyle sama hedonic. Kalau yang lifestyle tuh kita ngikutin orang lain. Kalau hedonic itu kayak kita tuh pengennya kelihatan wow ya di hadapan orang lain lah gitu. Glamor. Ya, keduanya itu sering banget kebawa tren dari TikTok, Instagram, media sosial lainnya. Dan ini yang jadi obrolan kita malam ini. Asik. Sebelum masuk ke obrolan, sebelumnya kalian tahu nggak sih FOMO itu apa? Kalau menurut aku sih, FOMO itu fear of missing out ya. Jadi kan kita takut ketinggalan sesuatu yang lagi tren, contohnya dari TikTok. Gitu sih. Menurut kalian, menurut kamu? Ya, FOMO itu kayak ikut-ikutan aja. Pernah nggak sih kayak mau ikut tren tapi takut ketinggalan gitu? Pernah deh, pernah. Kayak ini tren TikTok, video TikTok, Ya. pengen ikutan tapi kayak gimana ya? Kadang tuh kita Gen Z mau ikutan tren tapi kadang malu kayak Ya. mau ikutan tren tapi udah banyak yang Gengsi, udah banyak yang bikin gitu. Di TikTok juga kan sering ada kayak yang OOTD baju Iya. set gitu kan. Iya. Nah, kita nanti giliran kita beli, lihat di luaran sana ada yang pakai juga, kita Malu. Iya. Anda ketemu bajunya Iya. sama. No, temen lo no. Terus di videoin masukin TikTok, Iya. ya makin malu. Udah paham berarti ya dari makna dari FOMO itu apa? Iya. Pinter juga nih anak UPI
Shopee ya. Oke, sekarang masuk ke sesi tanya-tanya. Siapa sih dari kalian yang paling FOMO? Ciwa. FOMO apa nih? Mau beli baju. Baju, iya. Baju apa dan kayak gimana? Kenapa bisa FOMO? Beli baju biasa karena lihat kayak oh bagus Iya. gitu. Itu aja sih. Kalau kamu? Aku FOMO-nya karena lihat diskon kayaknya. Jadi kayak ih sayang deh gak dibeli kayak Iya. sepatu buy one get one gitu kan. Iya. Jadi sayang padahal setelah dibeli agak nyesel juga gitu. Padahal kan udah terlalu butuh gitu. Kamu? Aku juga sama kayak dulu diskon apalagi nomor 11 12 gitu. Kita juga Kalau- ya. Kalau udah itu emang diskonnya Iya. gede sih. Iya. Terus kalau akhir bulan, akhir tahun, awal tahun gitu. Terus kalian pernah nggak sih kayak beli barang itu nggak sesuai sama ekspektasi kalian gitu? Ya. Jarang sih, enggak sih. Soalnya kita lihat reviewnya dulu. Iya benar. Iya, banget kan, Iya, iya. iya. Gen Z kan kalau mau beli sesuatu harus lihat video dulu, harus dilihat TikToknya, Instagramnya dan lain-lain. Gak kayak gen milenial yang kalau ini main asal beli asal check out akhirnya ditipu. Tanpa lihat review. Kan Iya. kalau misalkan kita kalau mau check out, wah reviewnya udah banyak nih berarti udah bagus. Bagus. Kan. Kalau emak-emak nih beli, ih ini lihat dari satu video doang kan. Bagus nih, bagus. Wah ini kayaknya bagus, langsung di Check check out out. aja kan tanpa ada review, datang-datang nggak sesuai ekspektasi. Iya. Dan Kadang tuh kalau ibu-ibu beli cuma lihat harganya doang. Iya. Ah ini harganya bagus ya. Oke beli gitu. Nggak dilihat reviewnya berapa, yang beli udah berapa. Kalau Gen Z kan kalau mau beli sesuatu teliti banget. Dari reviewnya, dari ininya, bintangnya dan lain-lain semuanya dicek kalau Gen Z. Kadang tuh kalau mau beli barang tuh nanya-nanya dulu ke temen gitu loh. Ini Iya. bagus gak? Ini sebenarnya penipuan atau enggak sih, kok harganya murah banget, beda sama yang di toko aslinya gitu. kayak minta saran toko yang bagus juga. Iya. Ada nggak sih? Iya, Gitu kan. betul. Menurut kalian nih, kenapa sih Gen Z itu gampang banget kena FOMO-nya? Ya, karena main sosmed. Betul. Karena Gen Z itu hidup di zaman serba digital. Iya. Kalau misalkan ketinggalan dikit dikata cupu, gagal, Iya. Tinggalan zaman lu ya. Keren banget sih. Kayak ngerasa gua harus ikut ini, gua harus ikut itu gitu. Gua mau diakuin gitu. Iya, validasi Ya, butuh validasi banget. Zaman Gen Z ini butuh validasi. Butuh pengakuan ya hidupnya. Jadinya kayak ngerasa kurang gitu. Apa ngeliatin orang lain yang di atas, kita kayak ngerasa di bawah terus gitu. Padahal hidup tuh kan punya masing-masing jalan gitu. Ya, harus ngikutin orang lain. FOMO juga ada sisi baik sama buruknya juga gitu kan. Sisi baiknya, kita bahas sisi negatifnya dulu kan ya. Karena FOMO ini sisi baiknya dikit banget ya, karena kebanyakan negatif. Kalau sisi negatifnya mungkin ada yang tahu. Karena terlalu memaksakan gitu ya. Jadi kita tuh sering pay letter, Iya. mahasiswa yang pay letter. Iya, nggak mahasiswa doang sih banyak. Asal jangan iniin om ya. Ya, Aduh, memaksakan realita buat memenuhi sosmed, sosial media. Apalagi kalau lihat Instagram, rasanya Ada STP Iya, insecure ya nih kalau kita gitu. iri mahalan ngasih makan ke Instagram. ya. Iya. Kayak Instagram harus ke kafe. Iya. Tapi kalau buat perut sendiri jualan. Kalau di Instagram, TikTok bisa sampai 100-200 ribu sekali makan. Iya. Kalau buat perut sendiri mah bisa Goceng juga bisa bisa gitu. Jadi Naspat 10.000. Naspat 10.000. itulah Gen Z guys. Kalau Sisi baiknya apa? Kalau sisi baiknya apa?
Ada yang tahu nggak? Sisi baiknya kayak misalkan dari tren-tren FOMO yang orang yang Olahraga. biasanya nggak olahraga tiba-tiba lari. Iya, benar, naik benar, gunung, benar. Strava. Iya, kenapa AM gitu. Iya, betul. Padahal cuma jalan doang. Iya, padahal pulangnya beli jajan. Iya, jadi cilor. Ini nyambung banget loh sama pembahasan kita yang FOMO lifestyle versus hedonic. Kalau misalnya kita ngebahas lari, terus sama FOMO naik gunung. Nah, padel juga. Sebenarnya banyak banget sampai kita juga bingung mau ngomong apa. Kayak lifestyle sama hedonic itu bisa dalam satu kegiatan dalam satu orang. Jadi kayak misalnya gini, kita mau lari, kita mau naik gunung, pasti yang kita siapin pertama kali adalah outfit. Pemanasan, terus sama bawa diri tuh belakangan, yang penting outfit. Outfit buat JJ pasti. Harus on point. Iya. Nah, lifestyle-nya mungkin dari ikut-ikut lari, ikut-ikut naik gunung. Nah, itu lifestyle. Kalau hedonic baru itu OOTD, outfit kayak gitu. Nah, dari pembahasan FOMO yang tadi itu, kira-kira ada yang tahu nggak sih cara ngatasin FOMO tuh gimana? Ayo. Kalau dari aku sih tentuin skala prioritas ya. Iya. Kayak kita tuh sekarang lagi butuh ini nggak sih? Iya. Kita lagi misalkan lagi butuh baju, kita malah beli sepatu gitu. Iya. Terus juga dilihat dari budgeting kita, jangan sampai kayak terlilit utang pay letter gitu-gitu. Ini nyusahin kita sama orang-orang yang sekitar kita juga kan kena dampaknya ya. Berarti kita kayak apa ya? Kayak bedain kebutuhan sama keinginan. Iya. Kita prioritasin kebutuhan dulu, baru keinginan. Gitu. Oh iya, terus juga ada tuh yang sebutannya tuh joy of missing out tuh. JOMO ya. Iya, JOMO. Jadi kayak kita tuh nggak usah terlalu ngikutin orang lain lah, jadi diri kita sendiri gitu loh. Sibuk sama diri sendiri. Kalau orang lain jalan-jalan, ya udah kita di rumah baca novel atau ngapain, atau kita iniin hobi kita gitu, kayak gambar atau yang lain-lain gitu. Nggak usah ngurusin hidup orang lain, karena orang lain juga belum tentu ngelihat kita tuh di bawah terus. Siapa tahu orang lain iri juga sama kita, padahal kita cuma di situ aja gitu. Tugas lu no banyak. Sini ke kafe terus lu jalan-jalan, tugas lu kemana? Kagak dilihatin. Jalan-jalan mulu lu. Tugasnya jokin terus. Iya lagi. Banyak loh sekarang gitu. Nah, kan Gen Z itu kan main sosial media mulu ya, main sosmed mulu ya, TikTokan terus gitu. Nah, cara ngurangin FOMO itu salah satunya mengurangi main TikTok, main medsos Instagram, dan lain-lain gitu. Yang biasanya seharian penuh nonton TikTok itu dikurangin. Jangan sampai kita bergadang gitu ya. Iya, hasil dari survei kita juga ya, survei mahasiswa itu kebanyakan pengaruh dari TikTok sama Instagram. Iya. Terus mereka juga buka sosmed itu lebih dari 6-8 jam. Nah, itu salah satu dampak negatif ya. Iya. Bikin minus mata dulu. Iya. Terus apa sih? Batasin juga scroll ini ya, shoppingnya. Iya. Udah kamu penuh tuh, udah Iya. 9. Jadi check out. Iya, dari check out tuh. Berapa belas juta kali ya? Iya, kalau check out semua itu. Jadi dari obrolan kita barusan, kita bisa simpulin Bahwa FOMO itu punya dampak baik sama dampak buruknya. Jadi untuk kalian para Gen Z, jangan terlalu ngikutin orang lain. Jadilah diri sendiri. Iya, lebih bisa bedain kebutuhan sama keinginan. Prioritasin dulu kebutuhannya, baru keinginannya. Jangan lupa dilihat uangnya ya. Iya, yang penting itu. Menipis, apalagi buat anak kuliahan nih yang ngekos. Aduh, bahaya tuh. Jangan sering beli alat-alat yang nggak dibutuhin lah gitu.
Makasih juga nih buat tamu-tamu yang udah hadir di podcast kita. Terima banyak semuanya. Semoga kalian yang denger nggak langsung check out. Nanti aja dulu tenangin diri lo. Semoga obrolan kita hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kurangin medsos. Iya. Makasih udah dengerin sebelum tidur. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Good night everyone.